Namun apa yang terjadi? Setelah sekian lama persiapan, hampir 1 tahun seperti dikatakan oleh guru agamanya, tiba-tiba ada pengumuman, tidak mungkin dilaksanakan baptisan guru agamanya dan penerimaan. Kemudian berteriak, Bapak Uskup itu bagaimana toh? Bapak Uskup itu bagaimana toh? Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita bersama-sama merayakan peristiwa turunnya Roh Kudus atas para rasul. Timbul pertanyaan dalam diri saya, kapan toh sebenarnya Roh Kudus itu turun atau dicurahkan kepada para rasul? Ada yang bisa membantu saya? Kapan Roh Kudus diturunkan atau dicurahkan kepada para rasul? Kapan? Tidak tahu? Iya. Ada yang mengatakan pada saat Pentakosta, seperti yang kita dengarkan hari ini. Nah, kalau kita membandingkan, mencermati dua bacaan, khususnya bacaan pertama dan bacaan Injil, nampaknya ada perbedaan mengenai waktu kapan Roh Kudus dicurahkan. Mari kita cermati bersama-sama bacaan yang pertama, Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai 11. Di sana dikatakan, ketika tiba hari Pentakosta, selanjutnya, tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Nah, berdasarkan bacaan yang pertama, Kisah Para Rasul, kapan Roh Kudus dicurahkan? Pada saat Pentakosta, berarti 50 hari setelah peristiwa kebangkitan Yesus. Dalam bahasa Yunani, Pentakosta berarti ke-50 atau 7 minggu. Ya, jadi berdasarkan bacaan pertama, jelas pada saat Pentakosta berarti 50 hari setelah kebangkitan. Seperti hari ini. Namun coba kita perhatikan bacaan Injil hari ini. Dari Injil Santo Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 23. Setelah Yesus disalibkan pada malam pertama sesudah hari Sabat, terus Yesus mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Nah, kapan Roh Kudus dicurahkan menurut Yohanes? Setelah hari Sabat. Ya, pada malam pertama setelah hari Sabat. Berarti kapan itu? Hari Minggu Paskah, sore atau malam hari. Nah, berbeda kan? Nah, mana yang benar ini? Ada yang bisa menjawab mengapa berbeda? Saya juga tidak tahu bagaimana harus menjawabnya. Maka daripada kita bingung-bingung mengenai hal ini, kita tidak usah masuk dalam perbedaan ini. Yang jelas saya yakin bahwa masing-masing baik Lukas, penulis Kisah Para Rasul maupun Yohanes mempunyai maksud sendiri-sendiri dengan mencitrakan seperti ini. Namun dari kedua bacaan ini yang jelas ada satu hal yang sama. Ada hal yang sama. Yang pertama adalah bahwa peristiwa kebangkitan dan peristiwa turunnya Roh Kudus merupakan dua peristiwa yang tidak bisa dipisahkan satu dari yang lain. Bahkan orang lain mengatakan peristiwa wafat, kebangkitan, kenaikan ke surga, dan turunnya Roh Kudus tidak dipisahkan satu sama lain. Ada yang mengatakan menjadi satu kesatuan peristiwa. Ini yang pertama. Tidak bisa dipisahkan satu dari yang lain. Dan yang kedua adalah
bahwa Roh Kudus dicurahkan kepada manusia untuk mengambil tempat Yesus Kristus dalam kerangka karya penyelamatan Allah. Artinya bahwa Roh Kudus itu dicurahkan kepada kita semua untuk melanjutkan karya penyelamatan Yesus Kristus bagi kita manusia. Memang karya penyelamatan Allah telah mencapai kesempurnaannya, telah mencapai kepenuhannya dalam pribadi Yesus Kristus melalui wafat dan kebangkitannya. Namun itu belum selesai. Masih harus berlanjut terus dalam sejarah kehidupan kita manusia. Maka kehadiran Roh Kudus menjadi jaminan yang sangat nyata bahwa karya penyelamatan Allah bagi kita manusia akan terus berlangsung sampai kapanpun, sampai akhir zaman. Ini poin yang kedua yang disampaikan. Yang ketiga, kehadiran Roh Kudus menjadi bukti nyata akan kehadiran Yesus yang terus-menerus di tengah-tengah kita manusia di dunia ini. Sekalipun Yesus telah naik ke surga dan duduk di sisi kanan Allah Bapa, namun Dia masih tetap hadir di tengah-tengah kita, berkarya di tengah-tengah kita, dan berkarya untuk kita melalui berbagai macam bentuk dan caranya. Dan terutama melalui sakramen-sakramen. Dan kita yakin sekali bahwa kehadiran Yesus paling nampak nyata dalam sakramen Ekaristi, dalam tubuh dan darahnya. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, terkait dengan hal ini, saya mempunyai pengalaman yang sangat menarik sekali dan renyuhke. Ceritanya begini, 2 hari yang lalu, tepatnya hari Jumat siang, saya menonton sebuah video buatan Komsos kita. Judulnya, Komuni Pertamaku, Komuni Batin. Sudah melihat? Sudah nonton? Belum? Sudah. Komsos belum melihat juga, Komsos. Yang membuat belum nonton. Keterlaluan. Ceritanya sangat bagus sekali. Di sana diterangkan bagaimana Yesus melalui Roh Kudus berkarya dalam diri seorang remaja yang bernama Karel. Ini beneran loh ya. Karel ini ikut mbahnya dan dia terpanggil untuk dibaptis dan menerima sakramen yang Maha Kudus, menerima Yesus dalam sakramen yang Maha Kudus. Namun apa yang terjadi? Setelah sekian lama persiapan, hampir 1 tahun seperti dikatakan oleh guru agamanya, tiba-tiba ada pengumuman, tidak mungkin dilaksanakan baptisan dan penerimaan komuni pertama karena adanya wabah virus corona. Sontak Karel ini kecewa berat, maka dia bersepeda kenceng, kemudian masuk ke rumah guru agamanya, kemudian berteriak, Bapak Uskup itu bagaimana toh? Bapak Uskup itu bagaimana toh? Sesuatu yang bagi saya dek, ono opo iki kok aku disebut-sebut? Ada apa nih aku sebut-sebut? Ternyata dia membaca surat edaran saya yang melarang perayaan-perayaan termasuk komuni pertama di masa pandemi ini. Saya merasakan kekecewaan yang luar biasa. Saya ikut merasakan betapa dalamnya kerinduan Karel ini untuk segera menyambut tubuh Kristus, menyambut Yesus dalam sakramen Maha Kudus. Namun semuanya tidak terjadi, belum terjadi. Dan dengan pendampingan sang guru agama, Karel ini bisa menerima dan memahami, sampai akhirnya berdoa dalam kesempatan misa live streaming. Tuhan, terima kasih telah menerima Engkau dalam sakramen meskipun secara batin saja. Saudara-saudara yang terkasih, inilah salah satu cara bagaimana Allah, Yesus Kristus dalam Roh Kudus berkarya di dalam diri kita masing-masing. Secara konkret, secara nyata, mendampingi dari waktu ke waktu, hingga sampai akhirnya tetap beriman, tetap teguh meskipun mengalami banyak kesulitan dan tantangan. Pertanyaannya adalah, sebenarnya apa tujuan Roh Kudus dicurahkan kepada kita semua? Apa tujuannya?
Yang jelas seperti dikatakan Yesus atau dijanjikan Yesus ketika dia mau mengutus roh penghibur, roh kudusnya. Roh kudus dicurahkan untuk mendampingi kita, para muridnya, mendampingi kita manusia, kita semua yang dibaptis khususnya, agar semakin memahami kehendak Allah, hidup menurut kehendak Allah, dan akhirnya mengalami keselamatan. Inilah tujuan mengapa Roh Kudus dicurahkan pada kita semua. Dan yang kedua, yang jelas, sebagaimana kita baca dalam bacaan pertama dan Injil, bahwa Roh Kudus dicurahkan selalu dalam kaitannya dengan perutusan kita untuk bersaksi di tengah masyarakat, di tengah dunia. Kita bisa melihat bagaimana pengalaman para rasul, sebagaimana kita dengarkan dalam bacaan yang pertama. Begitu mendapatkan curahan Roh Kudus, mereka semua diutus untuk mewartakan kabar sukacita, mewartakan Injil ke seluruh dunia. Pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah Injil dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, Roh Kudus dicurahkan kepada kita semua dalam kaitannya dengan tugas perusahaan kita untuk mewartakan kabar sukacita. Maka Roh Kudus ini akan memberikan kekuatan, memberikan peneguhan, dan sekaligus tuntunan bagi kita semua dalam rangka mewartakan kabar sukacita ini. Maka pertanyaannya adalah, apa yang mesti kita kabarkan, apa yang mesti kita wartakan, apa yang mesti kita saksikan kepada masyarakat atau kepada dunia? Tidak lain adalah bagaimana Allah berkarya, mencintai, menyayangi dunia, bagaimana Allah menyayangi kita manusia. Dan ini semua kita lakukan dengan kata dan perbuatan. Kita bersaksi tentang Yesus Kristus melalui kata dan perbuatan. Dengan kata berarti bagaimana kita berbicara secara baik dan membicarakan hal-hal yang baik. Dan kalau kita berkaca atau kita belajar dari para rasul dalam bacaan pertama, berarti mewartakan perbuatan-perbuatan besar yang dikerjakan oleh Allah bagi kita manusia. Maka sekarang tantangan kita adalah bagaimana kita mencoba dengan kata-kata kita untuk mengisahkan pengalaman-pengalaman iman dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita mencoba menarasikan pengalaman-pengalaman iman itu dalam kehidupan sehari-hari bagi orang lain. Dengan cara itu, maka karya Allah semakin bisa diwartakan kepada dunia. Dan yang kedua, dengan perbuatan. Kesaksian kita buat dengan melakukan hal yang baik atau melakukan hal-hal yang mendatangkan kebaikan, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Maka dalam hal ini, kesaksian mesti berdaya ubah, mesti membawa perubahan dalam kehidupan bersama kita, baik di dalam keluarga, di dalam gereja, maupun di tengah masyarakat. Bagaimana kita lakukan di dalam gereja kita? Paulus dalam bacaan yang kedua yang dikutip dari 1 Korintus mengajak kita semua untuk menyadari keberadaan kita, status kita, bahwa dengan dibaptis kita semua menjadi anggota gereja, menjadi salah satu bagian dari gereja Katolik, gereja Yesus Kristus ini. Maka kesaksian kita buat dengan mengupayakan agar menjadi anggota gereja yang semakin bertanggung jawab, antara lain dengan mengoptimalkan pemanfaatan anugerah Roh Kudus untuk pelayanan, untuk kebersamaan kita. Kita masing-masing telah dianugerahi anugerah khusus oleh Roh Kudus. Maka bagaimana ini kita kerjakan, kita optimalkan untuk orang lain, untuk kebersamaan, untuk gereja kita. Dan kita mempunyai tanggung jawab bersama untuk menghidupkan dan mengembangkan gereja kita ini. Namun pertanyaannya adalah, apakah sekarang ini kita cukup menyadari keberadaan kita ini? Apakah kita sungguh-sungguh aktif dalam kehidupan menggereja, di lingkungan, di wilayah, di stasi, di paroki?
Juga dalam kondisi sekarang ini, meskipun kita mengikuti Ekaristi dari Katedral Semarang, meskipun kita berbeda, keuskupan berbeda, paroki, apakah saya tetap meyakini dan menghayati kebersatuan kita dengan lingkungan, wilayah stasi dan paroki kita masing-masing? Sebuah pertanyaan yang sangat konkret sekali. Maka ini tantangan bagi kita semua, bagaimana kita mencoba untuk memberi kesaksian ke dalam dengan menjadi warga gereja yang semakin dapat diandalkan. Dan yang kedua, sebagai warga gereja, kita semua juga dipanggil untuk ikut serta dalam perutusan gereja, yakni mewartakan kabar sukacita kepada dunia. Ini kita tempuh dengan mengupayakan bagaimana kita bisa memberi pengaruh yang positif, pengaruh yang baik di dalam kehidupan bersama di tengah masyarakat. Syukur-syukur kehadiran kita sangat dinantikan oleh masyarakat. Syukur-syukur sumbangsih kita senantiasa diharapkan oleh masyarakat. Syukur-syukur kita diberi peran dan diperhitungkan oleh masyarakat. Inilah yang menjadi indikasi bagaimana kita berkiprah di tengah masyarakat. Namun kalaupun kita harus menghadapi tantangan-tantangan karena tidak diterima, karena iman kita, karena Yesus Kristus, kita tetap berjuang, tetap teguh dalam perjuangan kita. Dan Roh Kudus yang dijanjikan Allah sekarang ini telah merasuki diri kita, akan tetap senantiasa mendampingi kita, mengobarkan kita, meneguhkan kita, dan memberi kekuatan untuk kita semua. Maka saudara-saudariku yang terkasih, marilah pada kesempatan ini kita bersama-sama mohon rahmat Roh Kudus agar sungguh-sungguh mendampingi kita, menyertai kita, sehingga kita bisa menjadi orang Katolik yang sejati, menjadi murid-murid Yesus yang sejati, dan akhirnya menjadi pewarta-pewarta kabar sukacita